Selamat pagi saya ucapkan kepada dosen saya yaitu Bapak Rahmat dan juga Pak Wisno beserta Ibu Mutia di dosen pengampu perancang bangunan dan lingkungan. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Lusring dengan NIM 52133111001 dari kelas PTBB. Kamu mau kemana? Aku mau keluar. Tunggu dulu, jangan kau dulu keluar, duduk dulu sini. Biar ku jelaskan. Kau tahu sekarang ada aplikasi yang kita tahu itu keadaan udara di luar itu kayak mana, yaitu Ispunet namanya. Jadi Ispunet ini bisa kita download di Play Store. Nah, jadi sebelum keluar itu kau bisa mantau keadaan di luar itu kayak mana udaranya, bagus atau enggak untuk kesehatan. Nah, baik itu dimanapun, di kota Medan manapun, kau bisa kau pantau dari aplikasi Ispunet ini. Kau mau tahu nggak caranya kayak mana? Mau? Ya, tunggu ya, biar ku jelaskan samamu. Nah, di sini kita bisa buka Ispunet. Nah, pastikan Ispunet ini sudah terdapat di handphone kamu atau sudah kamu download di Play Store ya. Nah, buka kota yang ingin kamu cari udaranya. Seperti saya akan mencari kota yaitu Pekanbaru. Nah, di sini saya akan menjelaskan sampel yang sudah saya ambil selama 7 hari. Yang pertama di hari pertama tanggal 23 di Pekanbaru dan di Yunlai. Grafik yang ke hari kedua. Hari ketiga di Pekanbaru kualitas udaranya juga sedang. Hari keempat dan hari seterusnya. Sehingga hari ketujuh di tanggal 29. Nah, rekap analisis monitoring udara selama 7 hari yang saya dapat adalah yang dimaksud besaran nilai masing-masing parameter. Pada 7 parameter ada beberapa parameter yang akan saya jelaskan, yaitu ada PM10, PM2,5, NO2, SO2, COO3, HC. Terdapat penambahan 2 parameter yakni HC dan PM25. Dari peraturan yakni HC dan PM25 terdapat kesehatan manusia. Adapun parameter tersebut tuklat atau PM10 dan PM25, NO dioksida, ozon O3 dioksida, NO karbon monoksida CO, SO2 sulfur dioksida, HC hidrokarbon. Nah, yang kedua itu sumber emisi yang ada di Pekanbaru. Sumber dari kendaraan bermotor bahkan pembakaran hutan di kota Pekanbaru beberapa waktu kemarin sangat tidak baik. Tetapi di luar negeri atau di Taiwan, kota Yunlai sangat baik, di mana saya akan menunjukkan sampel bahwa di kota Pekanbaru itu sumber udaranya itu tidak baik. Yang ketiga, bagaimana dampak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan berdasarkan pemantauan saya. Menurut saya, dampak di Pekanbaru pada tanggal 27 Mei, pada saat saya melakukan perbandingan di wilayah Pekanbaru, keadaan udara di sana sangat tidak baik. Bahkan menimbulkan bahaya terhadap manusia, di mana terjadinya pembakaran hutan, polutan udara, kendaraan bermotor, atau asap pembakaran hutan, atau udara pencemaran bermotor akan sangat berpengaruh pada kesehatan pernapasan. Misalnya akan menyebabkan itu gangguan pernapasan, mungkin akan berakibat fatal terkena asma, dan bisa berpenyakit kepada anak-anak, yaitu sesak atau bahkan orang tua yang sudah lansia atau lanjut umur. Upaya meredukasi peningkatan konsentrasi udara yang tidak baik mungkin dapat dilakukan. Yang pertama itu mengurangi kendaraan bermotor, atau yang kedua itu kita bisa berjalan menggunakan sepeda, atau yang ketiga kita menggunakan produk yang sustainable. Lebih baik kita menanam pohon. Yang kelima itu tidak menebang pohon sembarangan. Yang keenam itu kita bisa hemat energi, dan yang ketujuh itu kita bisa menerapkan sistem wajib uni emisi. Yang ke-8 itu kita bisa menerapkan pada bengkel atau SPBU
mempunyai sistem penguji emisi. Itu akan membuat bahwa kita akan membuat udara itu menjadi lebih baik lagi. Nah, perbanyak alat ukur kualitas udara. Yang ke-10 itu perhatikan siklus udara. Nah, ini sampel perbandingan sistem nasional di kedua negara dengan sistem internasionalnya. Bisa kita lihat bahwa saya bilang tadi di Pekanbaru di tanggal 27 itu kualitas udara itu tidak sehat atau tidak sehat bagi kelompok sensitif. Nah, polutan utamanya itu PM25, 2,5 di Pekanbaru Riau. Nah, sedangkan di Yunline itu udaranya cukup baik. Kita bisa lihat. Nah, ini 5 referensi jurnal yang saya ambil dan ini adalah kualitas perbandingan antara Pekanbaru dan Yunline. Perbandingan secara nasional di kedua negara dengan sistem internasional. Ini ada di Yunline baik, di Pekanbaru terlihat sedang. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan maksud dari parameternya. Nah, di sini kita bisa melihat ini ada dia keterangannya kalau warna hijau itu baik dan kalau warna biru itu sedang. Bisa kita lihat kalau di sini terdapat warna hijau dan warna biru di Pekanbaru di tanggal 23 di hari pertama. Sedangkan Yunline itu good. Good itu hijau baik. Ya. Nah, di parameter kedua berbeda. Nah, di parameter kedua itu warna biru yaitu sedang. Jadi seperti PM10, PM25, SO2, COO3, NO2, HC setiap hari pertama dan hari sampai dengan hari ke-7 itu parameternya berbeda-beda setiap harinya. Perbedaan itu ya bisa kita lihat tadi penjelasan yang saya jelaskan dikarenakan ini dia terdapat penambahan 2 parameter. Itu baik itu perbedaan di kualitas udaranya atau di monoksidanya, hidrokarbonnya, sulfur dioksidanya. Nah, kita bisa lihat di hari ke-7 PM10-nya atau partikulatnya itu agak lebih rendah ya 21 dibandingkan di hari pertama. Kita lihat berapa PM-nya. Nah, di hari pertama itu agak lebih tinggi 38. Nah, baik, sekian perbandingan sampel yang saya ambil di hari pertama hingga juga di hari ke-7. Dan di sini terdapat di hari kelima. Bisa lihat PM-nya itu 12%, PM25-nya itu minus 31%, SO-nya 10, NO-nya 15, CO-nya 15, O3-nya 2%. Nah, di sini kita pantau dari grafik. Sekian dari penjelasan saya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat memahaminya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.